pada siang hari ini, kaya karena memberi. Siapa di sini yang mau kaya? Ya, malaikat catat ya. Siapa yang mau memberi? Nah, puji Tuhan. Karena nggak semua orang kaya mau memberi. Tapi semua orang pasti mau kaya. Umumnya gitu ya. Di sesi yang pertama tadi kita membahas tentang dishonest mammon. Mammon yang tidak jujur. Ya, bukan uang yang tidak jujur, tetapi ternyata mammon yang tidak jujur itu adalah sosok yang bisa mengendalikan kita. Kita bicara ini roh yang bisa mengendalikan kita, dan roh tersebut adalah roh yang bermuka dua. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, tetapi aslinya dia adalah roh mammon yang mengendalikan kita, menipu kita, menjebak kita, sampai akhirnya kita keluar dari janji-janji Tuhan. Itulah mammon yang tidak jujur. Ya. Mungkin selama ini kita berpikir mammon yang tidak jujur itu uang yang tidak jujur yang kita dapatkan. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mammon yang tidak jujur. Makanya ayat ini sangat kontroversial, banyak orang yang masih memperdebatkan sampai sekarang. Tetapi dari beberapa hal yang kita coba pelajari, mammon yang tidak jujur itu adalah roh yang mengendalikan kita. Sehingga kita sulit untuk memberi. Karena dia tidak ingin kita kaya dari Tuhan. Dia ingin kita kayanya dari dia. Tapi pada akhirnya ada sesuatu yang dia ambil dalam hidup kita. Makanya kayak Gunung Kawi bisa kasih kaya ya. Dukun-dukun bisa kasih kaya, tetapi ada sesuatu yang dia ambil. Nah, kita maunya kaya dari Tuhan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dari Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7 berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita murah hatinya kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Bahkan Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada banyak janji-janji Tuhan. Tetapi sering sekali iblis mencuri supaya kita tidak menerima janji Tuhan tersebut. Kisah janda di Sarfat dari 1 Raja-Raja ayat 17. Saya mau setiap kita baca secara bergantian kisah janda di Sarfat. Dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8, kita secara bergantian, nanti ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Kisah janda di Sarfat 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kita baca bersama, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, di sini kita bisa belajar dari kisah janda di Sarfat. Jadi waktu itu terjadi kekeringan karena hujan tidak pernah turun. Artinya air saat itu sangat sulit. Ya, kemudian dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Tuhan perintahkan Elia pergi ke sana dan dikatakan ada seorang janda nanti yang akan memberi kamu makan.
Nah, waktu dia berangkat ke Sarfat sampai di situ, dia ketemu janda yang sedang mencari kayu, ranting-ranting untuk dia memasak. Nah, kemudian dia ketemu, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi." Kita ingat ayat yang ketujuh tadi yang kita baca bahwa beberapa waktu sungai tersebut kering karena hujan tiada turun di negeri itu. Artinya air saat itu aja susah sekali. Tapi Elia meminta air di dalam kendi supaya dia dapat minum. Itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang susah didapat. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Dia minta lagi Elia. Dia minta sepotong roti. Nah, perempuan itu menjawab dia nggak punya roti. Yang ada hanya segenggam tepung dan minyak. Akhirnya Elia bilang, cobalah dibuat tepung dan minyak tersebut untuk dibuat roti dan buatlah bagiku dan bagimu. Kemudian janda tersebut bilang, jangankan dibagi untuk Elia, dia makan untuk anak dan dia dan anak saja itu sudah habis dan setelah itu dia akan mati kelaparan. Artinya tidak banyak yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, kira-kira kalau kita ada dalam kondisi ini, mudah nggak kita melakukan? Pasti nggak mudah. Saya tahu segala yang Bapak Ibu hadapi, ya, segala tantangan, masalah pasti ada. Walaupun saya tidak tahu secara detail yang dihadapi masalah apa, apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, atau mungkin masalah orang tua, mertua. Saya tidak tahu secara detail, tetapi setiap kita pasti ada tantangan dan ada masalah. Nah, saya berapa minggu ini menyampaikan materi yang berhubungan dengan ekonomi karena saya mendengar kabar bahwa banyak pergumulan ekonomi yang sedang dihadapi, khususnya oleh anak-anak Tuhan. Khususnya oleh setiap kita yang ada di Bekasi. Bahkan di NIC ini pun banyak pokok-pokok doa yang berhubungan dengan kesulitan ekonomi. Dan kesulitan ekonomi itu bukan karena negara kita sedang resesi, bukan. Tetapi ada hal-hal perangkap-perangkap yang saat ini semakin gencar mengepung anak-anak Tuhan dan anak-anak yang juga mungkin belum mengenal Tuhan. Saya melihat di perempatan Jalan Ahmad Yani ada billboard besar LED, di situ ditulis judi online adalah penipuan. Kalau sampai pemerintah saja peduli dengan LED screen yang besar dan saya tahu itu biayanya tidak murah, berarti ada sesuatu yang serius yang disampaikan pemerintah. Judi online adalah penipuan. Banyak anak-anak muda, bahkan bukan hanya muda, yang tua pun banyak masuk ke dalam perangkap tersebut dan akhirnya mereka mengalami kesulitan, bahkan tekanan ekonomi. Dikejar-kejar dengan mungkin debt collector, mungkin dikejar-kejar orang yang memberinya hutang. Banyak terjadi seperti itu. Dan saya mau bilang bahwa ini sesuatu yang serius. Dan gereja harus hadir untuk menangani ini semua. Selain pemerintah yang hadir. Gereja harus hadir khususnya untuk melindungi anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Nah, di sini kalau kita hubungkan apa yang membuat orang-orang itu terperangkap. Tadi di sesi pertama kita membahas tentang roh mamon yang menjebak banyak orang, menipu. Dia punya dua penampilan. Penampilan satu yang baik, penampilan satu yang buruk aslinya. Ya, tetapi banyak orang terjebak karena melihat penampilannya yang baik. Semua banyak kemudahan, pinjaman online banyak kemudahan. Judi online banyak kemudahan. Dari handphone aja sudah bisa. Nggak perlu datang ke kasino. Ya. Kemudian kalau kita misalnya pun datang ke kasino, kita melihat begitu gemerlap. Sepertinya banyak sesuatu yang indah di sana. Tetapi sebenarnya itu jebakan. Kalau kita melihat lagi flexing di medsos. Banyak orang menawarkan bisnis ini, bisnis itu. Yang nanti pasti cuan gede, cuannya paling cepat, segala macam. Menjanjikan, dia pun flexing menunjukkan. Dia jalan-jalan ke luar negeri, naik jet pribadi, punya mobil sport, dan rumahnya mewah. Tetapi ujung-ujungnya itu tipuan. Berapa banyak anak Tuhan terjebak seperti itu. Ya, jadi roh mamon saat ini itu gencar menjebak anak-anak Tuhan. Juga mereka yang belum kenal Tuhan. Kalau dulu, zaman dulu di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya Baal.
ya, penyembahan berhala. Tetapi saat ini yang seperti itu nggak laku. Justru roh mamon yang mainnya secara halus. Ya, dia bisa masuk ke segala lini kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar, kalau kita mau kaya, firman Tuhan berkata kita harus murah hati. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya bisa sampaikan ada satu artikel yang cukup menarik saya dapat dari salah satu pendoa kita di tempat ini. Eh, Artikel ini bicara tentang energi kemiskinan. Nah, ini ada 4 energi kemiskinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, energi kemiskinan dari mulut. Ya, mulut yang selalu mengeluh, mengutuk diri, mengutuk orang lain, mulut yang selalu tidak puas, sering protes, banyak alasan, mulut yang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kemudian mulut yang tidak bisa memuji orang tetapi malah lebih menghakimi orang lain. Mulut yang selalu berbicara gosip, padahal gosip itu fitnah. Kita nggak tahu kebenarannya, tetapi kita bicara sesuatu yang kita belum tahu. Itu sebenarnya secara tidak langsung fitnah yang tersebar. Jadi yang pertama energi kemiskinan itu dari mulut. Nah, hati-hati dengan mulut kita. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Nah, kemudian yang kedua energi kemiskinan dari tangan. Tangan yang hanya mau menerima, tidak mau memberi. Makanya nanti kita akan belajar tentang kaya karena memberi. Tangan yang tidak pernah dari atas memberi, tetapi hanya terbuka menerima. Kemudian yang ketiga energi kemiskinan dari mata. Hanya mampu melihat dirinya sendiri yang paling benar. Egosentris, selalu saya. Ya, dia tidak pernah melihat bahwa orang lain itu penting. Bagi dia orang lain itu nggak penting. Saya yang paling penting. Gereja ini nggak akan bisa jalan kalau nggak ada saya. Jadwal gereja ini pasti berantakan kalau nggak ada saya. Ini saya loh, saya di gereja ini. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Musik nggak akan bakal bagus kalau nggak ada saya yang main. Ya, kamera juga nggak akan ada live streaming kalau nggak karena saya yang hadir di sana. Nah, ini hati-hati. Ya. Kemudian yang keempat, energi kemiskinan dari hati. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya, ini yang seringkali terjadi. Kemudian iri, dengki, dendam, benci itu ada di dalam hati. Ini kita harus waspada dengan 4 hal ini. 4 hal ini yang harus kita lepaskan dulu. Kemudian kita belajar untuk memberi, maka kita akan kaya. Nah, firman Tuhan yang hari ini berjudul kaya dari memberi. Nah, bicara kaya, kita belajar dulu tentang yang namanya miskin. Miskin bahasa Inggrisnya poor. Tapi kita harus bandingkan yang namanya broke. Poor itu atau kemiskinan itu bicara mental. Tapi broke itu bokek lah istilahnya, tahu bokek ya? Nggak punya duit gitu ya. Tapi beda sama miskin. Miskin itu ada di dalam mental, tapi broke itu kondisi. Nah, banyak orang pada saat dia memiliki mental yang poor atau miskin, itu susah move on. Saya pernah broke, pernah bokek, nggak punya duit, ya. Apalagi waktu belum kenal Tuhan ya. Pas udah kenal Tuhan pun saya masih pernah ngalamin masa-masa bokek, nggak punya duit. Tapi saya nggak pernah punya mental poor, mental miskin. Karena saya sudah kenal firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan nggak ada yang namanya mental miskin. Orang kekeringan seperti tadi, kurang air, kurang tepung, kurang minyak, itu bisa terjadi. Tetapi mental poor, mental miskin, nggak boleh ada. Janda di Sarfat tadi, dia punya segitu-gitunya tepung dan minyak, bahkan air dia harus cari, yang susah buat seorang Nabi Elia. Tapi pada saat dia mau memberi, artinya dia nggak punya mental miskin. Dia mau taat memberi. Ya makanya hasilnya nanti kita bisa lihat. Nah kemudian, saya jelaskan miskin itu bicara mental. Broke atau bahkan bangkrut, orang nggak punya uang sekalipun, kalau dia nggak punya mental miskin, dia akan bisa cepat naik lagi bangkit. Tapi kalau orang punya mental miskin, sulit untuk bangkit.
Ya ini hati-hati ya, anak Tuhan harus paham ini. Nah kemudian limpah, limpah bukan soal punya, tapi limpah bicara soal hati, mental juga. Ada orang yang berkelimpahan, dia nggak mau beri. Ada orang berkelimpahan, duitnya banyak, tetap aja korupsi. Kita lihat ya, di luar sana banyak, mungkin pejabat, ya mungkin anggota dewan, yang mereka bukan nggak punya loh, mereka udah kaya, tapi tetap aja korupsi. Jadi limpah itu bicara tentang mental, bukan dia punya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa miskin pun bicara mental, bukan soal punya. Karena orang yang punya kelimpahan hati, kemurahan hati, seberapapun yang dia punya, dia mau memberi. Ingat janda miskin juga yang ada di bait Allah, dia memberi dari semua yang dia miliki. Dan Tuhan bilang apa? Dia memberikan lebih banyak daripada orang kaya yang memberi dari kelebihannya. Nah, itu bicara kelimpahan. Ya makanya ada rahasia Tuhan, kalau kita mau kaya, kita harus belajar memberi. Tuhan menantang kita memberi bukan karena dia meminta dari Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia mau ambil, tetapi karena dia mau mempercayakan lebih lagi. Makanya yang dia lihat hati setiap kita. Jadi kalau kita memberi itu buat Tuhan, bukan karena Tuhan mau ambil. Tuhan gak butuh, Tuhan udah kaya. Dia punya semuanya, bahkan berfirman pun semuanya jadi. Ya jadi kalau Tuhan menantang Bapak Ibu Saudara untuk memberi, bukan karena dia mau mengambil, tapi dia mau melihat hati kita dan dia mau mempercayakan lebih kepada kita. Karena orang yang setia pada perkara kecil, dia juga akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kuncinya di situ, ya. Sampai di sini mengikuti Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut, kita belajar. Nah, Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh milih Tuhan apa milih harta? Tuhan atau harta? Tuhan ya. Saya milih harta. Karena harta saya satu-satunya Tuhan. Canda ya. Udah curiga aja sama gembalanya, ini gembalanya mata duitan nih katanya ya. Karena saya mengalami ya, waktu saya lahir baru saya benar-benar zero, nol. Tapi waktu saya belajar untuk mengerti firman Tuhan ini tentang hal memberi, saya memberi nggak tunggu saya banyak uang. Tapi pada saat itu dengan uang seberapa pun, pada saat Tuhan gerakkan memberi, saya beri. Bahkan saya punya kesaksian kan waktu itu. Waktu saya masih kerja sebagai seorang salesman, ya tahulah seorang salesman kehidupannya hanya dari komisi. Kalau nggak ada jualan, nggak dibayar. Saya hanya mendapatkan uang transport, tunjangan transport, dan itu yang diberikan setiap hari Sabtu. Jadi seminggu sekali saya terima uang transport. Suatu ketika saya ikut sebuah ibadah, saya baru terima uang transport, tiba-tiba Tuhan suruh masukin ke kotak kolektor. Udah singkat cerita saya nurut masukin ke kotak kolektor, kemudian saya pulang ke rumah, tahu dong di rumah ada tukang tagih di depan pintu, istri saya, mana uang mingguan? Saya bilang saya masukin ke kotak kolektor. Hah? Terus kita gimana seminggu ke depan? Terus saya diam dan saya cuma masuk ke dalam rumah. Saya juga nggak tahu seminggu ke depan mau gimana ya. Tapi Bapak Ibu tahu, tiba-tiba kakak dari istri saya datang ke rumah. Main, nengok keponakannya yang adalah anak kita. Dan pada saat dia pulang, dia kasih sejumlah uang yang lebih besar daripada yang saya masukkan ke kotak kolektor. Itulah pemeliharaan Tuhan. Kemudian suatu ketika juga pernah kejadian yang hampir sama. Saya baru terima juga uang mingguan, saya ikut ibadah, tapi ini ibadahnya yang malam. Karena ibadah tersebut ada altar call segala macam. Singkat cerita, ibadah tersebut sampai larut malam. Kemudian saya digerakkan lagi dengan uang yang segitu-gitunya untuk dimasukkan ke dalam kotak kolektor. Saya masukkan ke kotak kolektor. Begitu selesai ibadah, saya ambil motor saya baru ingat. Wah, nanti bayar parkir pakai apa ya? Nah, di situ ada seperti biasa secure parking. Jadi ada portal yang nggak bisa keluar kalau kita nggak bayar. Akhirnya saya nggak tahu, saya cuma bilang aduh Tuhan saya serahin deh.
kalaupun memang harus ditahan KTP, SIM atau apa saya serahin deh untuk jaminan tidak bisa bayar parkir. Tetapi Bapak Ibu tahu pada saat kita ngantri keluar satu persatu motor, tahu-tahu itu loket udah tutup, udah gelap dan portalnya udah dibuka, kita nggak bayar parkir waktu itu. Ya, sesuatu yang Tuhan nggak permalukan. Nah, semenjak itu saya percaya dengan cara Tuhan memelihara kita. Makanya saya selalu memberikan persembahan seberapapun yang saya punya. Saya setia dengan perpuluhan dan disitulah saya melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan ekonomi saya sekeluarga. Tuhan tambah-tambahkan, bukan hanya diberkati tetapi diberikan kelimpahan. Makanya kalau kita tahu rahasia ini, saya yakin kita pasti akan kaya karena kita memberi. Bukan karena Tuhan mau mengambil apa yang kita punya, tetapi Tuhan mau mempercayakan lebih kepada kita. Ya, itu kuncinya, rahasianya. Ya, makanya kalau kita melihat janda di Sarfat tadi, dia membagi kepada Elia bukan karena dia berlebih. Bahkan dia bilang kalau itu pun dia makan besok udah mati. Ya, karena kelaparan, tetapi dia mau memberi. Tetapi apa yang terjadi dikatakan ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan. Nah, jadi disinilah kita harus percaya. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat ini di zaman janda di Sarfat, itu Tuhan yang sama yang hari ini tetap ada di dalam kehidupan kita. Makanya apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara saat ini, percaya pemeliharaan Tuhan masih ada. Tapi kuncinya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Mamon hampir disejajarkan dengan Tuhan. Karena dia menguasai banyak hal. Makanya kita harus paham tentang bumi dan dunia. Bumi ini adalah tempat kita hidup. Tetapi dunia adalah sistem yang menguasai bumi ini. Ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di situ dikatakan, aku akan memberikan semua kerajaan di muka bumi ini. Seisi dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi sembahlah aku. Nah, artinya dia menguasai sistem di muka bumi ini yang namanya Mamon. Ya, makanya kita harus hati-hati. Salah satu ciri kita terikat dengan roh Mamon adalah sulitnya kita memberi. Ya, memberi ke rumah Tuhan, memberi pertolongan ke orang, memberi kepada sesama. Pada saat kita sulit memberi itu artinya kita terikat. Ya, makanya ini salah satu tanda karakter yang terjadi pada saat kita sulit memberi adalah keterikatan dengan Mamon. Nah, kita ingat kisah anak muda yang kaya. Yang saat itu bertemu dengan Yesus, dikatakan, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak muda itu berkata kepadanya, guru semuanya itu telah kuturuti. Ya, tidak ada sedikit pun yang kurang. Apalagi Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Yesus. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Orang muda ini sudah diikat oleh roh Mamon. Dia lebih mendengarkan kekuatan roh Mamonnya daripada mendengarkan kekuatan suara Tuhan. Ya, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya ini diibaratkan adalah orang yang terikat dengan roh Mamon.
Ya, dia lebih mendengarkan suara roh mamon daripada suara Tuhan. Makanya hati-hati. Pada saat kita sulit untuk memberi, disitulah sebenarnya kita sedang terikat. Dan bagaimana kita bisa menjadi kaya kalau kita tidak mau memberi karena ada ikatan tersebut. Firman Tuhan bilang bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada mamon maupun kepada Tuhan. Makanya salah satunya harus dilepas. Kalau kita mengerti kebenaran firman, yang harus dilepas adalah roh mamon. Artinya kita harus lebih menurut kepada suara Tuhan. Matius 25 ayat 29 berkata demikian. Matius 25 ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau saya boleh tambahkan, karena setiap orang yang mempunyai kemurahan, ya kemurahan hati, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, artinya dipercaya Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai kemurahan hati, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, karena konsep murah hati itu ada di Matius 5 ayat 7 tadi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang beroleh kemurahan itu orang yang selalu beruntung kemanapun dia melangkah. Kan ada ilustrasi dunia gini ya. Orang bodoh itu kalah sama orang pinter. Orang pinter itu kalah sama orang hoki gitu. Orang beruntung. Ya, nah, orang yang hoki itu biasanya orang yang murah hati. Karena dia akan beroleh kemurahan. Ya, banyak orang yang seperti itu beruntung. Saya boleh katakan saya termasuk seorang yang beruntung. Bukan saya Superman yang murah hati, tetapi saya mau belajar dari hal kecil. Dari hal kecil yang Tuhan percayakan, saya mau belajar murah hati. Tuhan tambahkan, saya mau belajar murah hati lagi. Ya, makanya saya sangat bersyukur memperoleh kasih karunia Tuhan. Hidup dalam banyak keberuntungan. Kuncinya murah hati. Kaya karena memberi. Ya, bukan hanya menerima. Nah, kemudian dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita mau kejar kaya apapun, kita nggak akan bakalan dapat. Karena berkat itu dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini harus kita pahami. Kemudian 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kalau saat ini kita nggak boleh sombong, wah saya nyumbang gereja nih, wah saya melayani gereja nih, wah saya punya talenta ini, saya mau bilang itu semua dari Tuhan dan milik Tuhan. Gak ada yang kita bisa banggakan atau sombongkan. Yang kita harus agungkan adalah Tuhannya sendiri. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang, yang akan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita pelit, maka Tuhan juga pelit. Memang Tuhan itu penuh kasih, tapi ingat Tuhan juga maha adil. Ya, dia juga punya keadilan. Masa orang malas kerja dikasih upah gede? Ada upah orang malas, ada upah orang bodoh yang gak mau belajar, ada upah orang licik, ada upah orang baik, ada upah orang benar. Tuhan itu adil. Nah, konsep memberi sama seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan juga dapat mengubah harta menjadi jiwa. Jadi kalau kita mengerti, aduh Pak Gembala saya gak bisa nyari jiwa nih. Tetapi ingat, apa yang Bapak Ibu persembahkan, itu juga bisa diubahkan menjadi jiwa. Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaan tersebut dan banyak jiwa dimenangkan. Itu juga sebuah konsep yang kita harus pahami. Nah, musuh bekerja keras untuk menghancurkan gereja. Ya, iblis tuh gak suka sama gereja. Karena gereja itu memenangkan jiwa. Makanya dia merusak, bahkan mendistorsi pikiran kita. Ya, mendistorsi itu artinya mengkontaminasi pikiran kita.
Bahkan pemahaman kita tentang uang. Nah, karena dia tahu semakin banyak uang yang kita berikan kepada gereja, artinya semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan dan dibebaskan. Ini kalau konsepnya gereja yang benar ya. Kalau gereja yang memperkaya diri, gembalanya hidup hedon, ya, membangun dinasti, itu lain cerita. Tetapi ini saya bicara konsep gereja yang baik, gereja yang benar. Jadi uang yang didapat dari jemaat dia distribusikan untuk pelayanan kepada sesama. Bahkan pelayanan keluar bukan hanya membangun di dalam. Pelayanan ke panti, ke penjara, mungkin ke rumah sakit, mungkin kemanapun. Itu harus mengalir keluar. Itulah gereja yang baik. Nah, tapi ingat musuh itu bekerja keras untuk menghancurkan gereja. Makanya kalau kita ikuti medsos belakangan terakhir kemarin, banyak gereja yang ya kayak gereja progresif ya, gereja yang bercerita tentang anti perpuluhan, gereja yang menentang tentang persembahan karena dia pikir gereja sekarang mega church kaya-kaya itu hanya memperkaya gembala mungkin. Tetapi tanpa saya menghakimi ya, kita bisa lihat satu persatu gugur. Pemimpin gereja yang anti perpuluhan satu persatu gugur. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Saya mau bilang gini, itu adalah strategi dari roh mamon yang ingin memiskinkan gereja. Sekarang saya bilang gini, memang NIC adalah gereja yang kita nggak pernah minta-minta sama jemaat, tetapi harus memberitahukan tentang kebenaran. Dan bersyukur di NIC ini juga kita bukan mengandalkan kehidupan sepenuhnya dari gereja ini karena kita semua banyak orang-orang sekuler di gereja ini sehingga kita tidak hidup dari gereja. Tetapi bagaimana dengan gereja yang memang hidupnya dari gereja? Pada saat tidak ada perpuluhan, pada saat persembahan pun mereka tidak terima maksimal. Bagaimana dengan operasionalnya? Bagaimana dengan kehidupan gembalanya, dengan full timernya, dengan para pekerjanya? Gereja itu pasti perlahan-lahan akan tutup. Pada saat tutup, iblis tepuk tangan. 1 gereja selesai. Nanti 2 gereja selesai, 3 gereja selesai. Ya, makanya ini yang harus kita pahami. Banyak mereka yang menentang tentang perpuluhan bilang bahwa perpuluhan itu perjanjian lama, nggak usah dikasih. Ya, persepuluhan itu memang perjanjian lama, tetapi kalau saya boleh bilang, di perjanjian baru bukan persepuluhan, tapi perpuluhan. Nggak 1/10 lagi. 20%, 30%, 40%. Karena semua kasih karunia Tuhan di perjanjian baru. Ya, semenjak Yesus memberikan pengertian bahwa semua adalah milik Tuhan. Nah makanya semenjak saya lahir baru, saya selalu belajar setia dengan yang namanya perpuluhan. Dan saya membawakan tema khotbah ini bukan sekedar teori, tetapi saya menerima kasih karunia Tuhan. Oh Tuhan pelihara ekonomi saya. Dari zero kita memberikan perpuluhan yang sangat kecil sekali waktu itu, tetapi dengan hati yang sukacita. 1/10 waktu itu kita disiplin. 1/10 terus tahun demi tahun sampai akhirnya kita bisa memberikan bukan 1/10 lagi, tetapi lebih dari 1/10. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Makanya saya bilang, apa yang Tuhan tantang buat kita bukan karena Tuhan mau ambil, tapi Tuhan mau mempercayakan lebih lagi. Makanya kita mau terima gak yang Tuhan mau tawarkan lebihnya itu. Pada saat kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan mungkin gak tawarkan kelebihannya buat kita. Karena masih banyak orang lain yang punya hati untuk memberi dan dia Tuhan percayakan kelebihannya untuk orang-orang tersebut. Nah makanya hati-hati dengan konsep yang akhir-akhir ini juga berbicara tentang anti perpuluhan dan sebagainya macam, itu hanya karena ulah oknum-oknum mungkin gembala yang memperkaya diri, gembala yang membangun gerejanya dengan megah tanpa memikirkan jemaat atau mungkin pelayanan yang keluar. Nah itu hanya karena ulah oknum, tetapi bukan berarti semua gereja seperti itu. Ya makanya jangan sampai gereja dimiskinkan oleh si jahat. Lukas 12 ayat 29 dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
Ya, carilah dahulu kerajaannya, ya bicara tentang kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Nah, di dalam gereja kita pun kita diajar untuk memberi. Ya, setiap kali saya membacakan prinsip persembahan di gereja ini, bukan karena gereja kekurangan, tetapi karena gereja adalah bagian dari kerajaan Allah dan kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Saya mengajarkan sebagai gembala saya mengajarkan karena ini wajib semua ketahui bahwa di situ ada rahasia dan ingin agar jemaat diberkati. Ya dikatakan kalau jemaat itu diajar untuk menabur atau memberi karena Tuhan ingin setiap kita ikut andil dalam proyeknya. Dan ingin agar setiap kita juga diberkati dan menjadi berkat buat sesama. Nah, dalam memberikan persembahan, saya mau bilang, memberi persembahan syukur itu bukan sumbangan, bukan iuran, bukan juga penolak bala, supaya kita dijauhkan dari yang jahat, tetapi ini soal wujud ucapan syukur atas berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Makanya di amplop yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara itu di baliknya ada satu kalimat doa. Ya, satu kalimat doa yang saya dapatkan dari Tuhan dan saya juga mau itu dicetak di amplop persembahan itu supaya kita mengetahui bahwa itu ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan kasih tidak habis-habisnya. Kita kasih ke Tuhan, Tuhan kasih lagi. Kita kasih ke Tuhan, Tuhan tambahkan lagi. Terus seperti itu. Kemudian dalam hal mengembalikan perpuluhan bukanlah memberi persembahan. Ya, mengembalikan perpuluhan adalah mengembalikan milik Tuhan. Kita belum ngasih buat Tuhan, kita baru pulangin miliknya Tuhan. Ya, jadi jika kita tidak kembalikan itu artinya kita mencuri. Nah, banyak ini konsep ini juga ditentang oleh banyak gereja, tetapi itu urusan mereka. Tapi saya mengalami waktu saya mengembalikan milik Tuhan, saya justru ditambah-tambahkan kepercayaan lebih lagi. Perpuluhan akan kembali ke rumah perbendaharaan Tuhan untuk dikelola bagi kepentingan sesama. Perpuluhan merupakan tanda cinta, ketaatan kita, dan penghormatan kita akan Tuhan. Dan kita percaya tingkap-tingkap langit akan terus terbuka. Yang mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita sampai berkelimpahan. Nah, inilah konsep mengembalikan perpuluhan. Kemudian cara memberikan persembahan dalam ibadah gereja. Kalau di zaman perjanjian lama, seorang yang mau memberikan persembahan, dia harus bawa yang terbaik. Dengan cara yang hormat. Nah, berilah dengan kerelaan hati dan sukacita, itu kuncinya yang pertama. Yang kedua, persiapkanlah sejak di rumah. Ya, makanya kalau amplop persembahan itu Ibu mau bawa pulang, silakan. Persiapkan di rumah, masukkan seberapa yang Bapak Ibu mau berikan atau tergerak buat Tuhan. Berdoa di rumah, Tuhan aku mau memberikan persembahan yang terbaik untukmu ke rumahmu. Aku mau datang dengan segala hormat. Datang. Jangan berikan persembahan dengan uang yang lecak-lecak. Ambil di kantong, lecak-lecak, masukin ke kantong kolektor. Atau mungkin kasih sesuatu yang kurang sempurna. Ya. Atau mungkin terkadang seringkali karcis parkir yang masuk ke situ. Karena salah ambil. Nah itu hati-hati. Yaitu bukan memberikan persembahan dengan hormat. Kemudian berikan yang terbaik, bukan sisa atau persembahan yang cacat. Nah kalau kita mengerti ini, kita mau kaya, maka percayalah kita bisa kaya karena memberi. Memberi dengan hormat, memberi dengan sukacita. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Memang semakin banyak barisan gereja yang cinta uang. Ya, orang yang beruang selalu diperebutkan. Kalau di jemaat tuh, di mega church, orang-orang yang beruang tuh selalu diperebutkan sama gereja. Sementara yang miskin ekonomi terus diabaikan. Belum lagi menilai gereja berhasil atau tidak bukan lagi diukur dari kualitas, tapi dari kuantitas. Berapa ribu jemaatnya, berapa ratus jemaatnya. Jadi jemaat yang hadir itu hanya bilangan angka. Banyak gereja yang sudah seperti itu. Bukan pertumbuhan iman, melainkan pertumbuhan aset. Udah berapa banyak cabangnya? Udah segede apa cabangnya? Cabangnya di mana aja? Nah jadi udah bicaranya aset, bukan pertumbuhan iman. Nah umat berubah menjadi deretan angka yang berkaitan erat dengan kolekte. Berapa besar kolektenya? Nah ini makin banyak gereja seperti itu. Nah makanya kita harus melihat gereja yang memang menjalankan firman Tuhan. Bukan hanya NIC, banyak gereja-gereja benar yang lain. Ya yang baik di luar sana. Nah uang tentu saja dibutuhkan untuk biaya operasional pelayanan gereja. Namun yang menjadi kesalahan adalah karena uang menjadi tuan di dalam gereja. Uang menggantikan posisi Allah, ini yang salah. Nama Allah hanya dipakai untuk mengoleksi uang. Banyak mega church seperti itu. Nah,
Bagian kita adalah waspadalah. Kita nggak perlu peduli dengan gereja model gitu, jangan menghakimi mereka, biar aja itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagian kita, waspadalah pada ketamakan. Lukas 12 ayat 15 berkata, menjadi kaya itu tidak salah memang, tetapi jangan jadikan kekayaan itu sebagai ilah. Tapi gunakanlah sebagai sarana untuk membagikan kasih Allah kepada dunia ini. Banyak orang yang membutuhkan ya di luar sana. Makanya gereja yang baik dan benar adalah gereja yang mau keluar dari rumahnya, membagikan segala sesuatunya keluar. Firman Tuhan bilang kalau kita tidak setia dalam perkara uang untuk mengasihi Tuhan, maka akan sulit untuk setia dalam perkara-perkara yang lebih besar. Ada orang bilang, nanti dulu deh, tunggu dulu, saya masih sedang berusaha, saya sedang struggle. Nanti saya akan kasih janji iman, perpuluhan kalau saya sudah berhasil. Saya bilang itu sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Kemudian ada orang yang mungkin, ya udah kalau gitu saya mulai 100.000, kamu berikan berapa? Saya mau kasih 1.000, tapi saya takut menghina Tuhan. Itu alasan, kalau memang mampunya 1.000, tidak apa-apa. Tuhan melihat janda miskin di bait Allah, dia memberikan hanya berapa? Kecil. Ya, tetapi Tuhan melihat. Jadi sebenarnya ini bukan soal besar atau kecil, tetapi Tuhan melihat hati. Dan seberapa yang terbaik yang ada pada kita, Tuhan tahu. Nah, orang yang tidak setia dalam perkara kecil, di dalam perkara sederhana bagaimana bisa dipercayakan perkara besar. Ya makanya kaya dari memberi itu kita harus paham. Ya, janda miskin tadi dia betul-betul miskin, tapi dia punya uang walaupun kecil. Dan dia memberikan apa yang ada padanya. Kemudian Alkitab memberikan keterangan, dikatakan bukan karena Yudas itu mencintai orang-orang miskin. Tetapi Yudas itu dia adalah bendahara yang tidak jujur. Ya, dia bukan lebih banyak memberi, tetapi justru dia lebih banyak tidak jujur. Itu kejadian Yudas, maka dia menjual Yesus. Nah kemudian Tuhan berkenan bukan karena Tuhan perlu, bukan, tetapi karena Tuhan melihat hati, melihat kecintaan kita, melihat penghormatan kita kepada Dia sang pemilik segalanya. Nah ini kuncinya. Kita harus tahu Dia pemilik segalanya. Ada amin Bapak Ibu? Belajar sesuatu? Mau kaya karena memberi? Ya puji Tuhan. Ingat, Bapak Ibu memberi bukan untuk kerajaan Allah, karena kerajaan Allah tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu memberi karena Tuhan mau melihat hati. Dan Dia mau mempercayakan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saat sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.